Hari ketujuh setelah pemakaman suamiku, rumah ini terasa seperti ruang tunggu tanpa jam. Sunyi menggantung di setiap sudut, seolah dinding ikut berduka dan menolak berbicara. Aku masih mengenakan pakaian hitam, bukan karena adat, tapi karena aku belum tahu bagaimana caranya kembali menjadi diriku sendiri tanpa dia. Kami menikah 12 tahun. Dari luar, hidup kami tampak biasa, tidak mewah, tidak juga kekurangan. Suamiku, Arga, adalah pria pendiam yang jarang bercerita tentang masa lalunya. Aku mengira itu karena sifatnya yang tertutup. Aku tak pernah memaksa, sebab kupikir pernikahan adalah tentang saling percaya, bukan saling menguliti rahasia. Sejak kepergiannya yang mendadak akibat serangan jantung, aku hidup di antara rasa kehilangan dan keterkejutan. Tidak ada pertengkaran terakhir, tidak ada pesan perpisahan. Ia pergi begitu saja, meninggalkan aku dengan ribuan pertanyaan yang tak sempat kutanyakan. Hari itu aku membereskan lemari pakaiannya. Bukan karena aku siap, tapi karena aku tak sanggup lagi melihat bajunya tergantung rapi seolah ia akan pulang sore ini. Tanganku gemetar saat melipat kemeja terakhirnya, aroma parfumnya masih melekat, menusuk dadaku tanpa ampun. Saat itulah aku menyadari bagian belakang lemari terasa berbeda. Dinding kayunya tampak lebih tebal. Dengan napas tertahan, aku mendorongnya pelan. Sebuah ruang kecil terbuka, dan di dalamnya tergeletak sebuah brankas tua berwarna hitam, penuh goresan, seperti benda yang disembunyikan bertahun-tahun. Jantungku berdegup keras. Arga tak pernah menyebutkan benda ini. Di hadapanku, tersimpan sesuatu yang jelas bukan kebetulan. Dan entah mengapa, sebelum brankas itu dibuka, aku sudah merasa hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku duduk di lantai kamar, menatap brankas itu seperti menatap mata orang asing. Beratnya bukan main, seolah menyimpan beban yang selama ini kupanggul tanpa sadar. Tanganku menyentuh permukaannya yang dingin, dan untuk pertama kalinya sejak Arga meninggal, aku merasa takut di rumahku sendiri. Aku mencari kunci, mengobrak-abrik laci, kotak perhiasan, hingga dompet lamanya. Tidak ada. Kepalaku berdenyut, pikiranku melayang pada setiap kebiasaan kecil Arga yang dulu kuanggap remeh. Ia sering berdiri lama di depan lemari ini, diam, seakan sedang menimbang sesuatu. Di bagian bawah brankas, aku menemukan secarik kertas kecil yang ditempel dengan selotip tua. Tulisan tangannya membuat dadaku sesak. Hanya deretan angka, dan satu kalimat pendek, "Jika aku pergi duluan, maafkan aku." Aku menangis tanpa suara. Kalimat itu terasa seperti pengakuan dosa, bukan pesan perpisahan. Dengan jari gemetar, aku memutar kombinasi angka. Satu persatu. Setiap bunyi klik terdengar seperti detak waktu yang mundur. Brankas itu terbuka perlahan. Tidak ada emas, tidak ada uang bertumpuk seperti yang sering dihayalkan orang. Yang ada hanyalah map-map coklat, foto-foto lama, dan sebuah buku catatan usang dengan sampul kulit retak. Foto pertama membuat napasku tercekat. Arga, lebih muda, berdiri di samping seorang perempuan lain. Mereka terlihat akrab. Terlalu akrab, bukan foto biasa, bukan foto kerja. Tatapan mereka menyimpan kedekatan yang selama ini tak pernah ia berikan padaku di depan kamera. Aku membalik foto berikutnya. Perempuan yang sama, kali ini bersama seorang anak kecil. Di belakangnya tertulis tanggal. Tahun itu, tahun pertama pernikahan kami. Dunia seolah runtuh perlahan, bukan dengan ledakan, tapi dengan retakan panjang yang menyakitkan. Buku catatan itu kubuka dengan tangan gemetar. Isinya bukan angka, melainkan pengakuan. Tentang kesalahan masa lalu, tentang tanggung jawab yang disembunyikan. Tentang rasa bersalah yang ia kubur rapat-rapat, bahkan dariku. Setiap halaman membuat dadaku semakin berat. Arga menulis tentang seorang anak yang tidak pernah bisa ia akui. Tentang keputusan menjauh demi melindungiku. Kata itu menusukku. Melindungi, atau membohongi. Aku teringat semua malam ketika ia pulang larut tanpa penjelasan panjang. Semua uang yang katanya, untuk keperluan kantor.
Semua alasan yang kuterima tanpa curiga karena aku percaya pada cinta. Air mataku jatuh membasahi halaman terakhir. Di sana, tertulis permintaan maaf yang panjang, penuh coretan. Ia tahu suatu hari aku akan menemukan ini. Ia tahu aku akan hancur. Namun yang paling menyakitkan bukan keberadaan rahasia itu, melainkan kesadaran bahwa selama ini aku hidup dengan separuh kebenaran. Pernikahanku nyata, cintaku tulus, tapi fondasinya rapuh. Aku menutup buku itu dan memeluknya seperti memeluk jenazah kenangan. Antara marah dan rindu, antara kecewa dan kehilangan. Arga telah pergi, tapi rahasianya baru saja mulai bernapas. Dan aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak bisa lagi kembali menjadi istri yang sama seperti sebelum brankas itu terbuka. Aku mengira setelah malam itu aku akan jatuh sakit, atau setidaknya pingsan karena terlalu banyak menangis. Nyatanya tidak. Pagi datang seperti biasa, matahari tetap menembus jendela, dan dunia bersikap kejam dengan berpura-pura normal, seolah hidupku tidak baru saja runtuh. Aku menyembunyikan kembali brankas itu. Bukan karena aku siap memaafkan, tapi karena aku belum siap menghadapi kebenaran sepenuhnya. Rahasia Arga kini menjadi bebanku, dan aku tidak tahu harus membaginya dengan siapa. Sepanjang hari, pikiranku dipenuhi satu wajah dari foto-foto itu. Perempuan dengan senyum datar dan mata yang terlihat lelah. Ada kesedihan yang aneh di sana, seakan ia pun hidup dengan setengah hati, sama sepertiku sekarang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu masa lalu. Arga sudah meninggal, tidak ada yang bisa diubah. Tapi jantungku menolak diam. Ada bagian dari kisah ini yang belum selesai, dan aku merasakannya di setiap tarikan napas. Menjelang sore, bel rumah berbunyi. Aku terdiam. Tidak banyak orang yang berkunjung setelah hari ketiga pemakaman. Dengan langkah ragu, aku membuka pintu. Di sana berdiri seorang perempuan, wajahnya sangat mirip dengan foto yang kulihat semalam. Dunia seakan berhenti berputar. Ia menatapku lama, matanya berkaca-kaca. "Mbak, ini rumahnya Arga." "Iya." Suaranya gemetar, seperti menahan sesuatu yang berat. Aku ingin berbohong, ingin menutup pintu, ingin lari, tapi kakiku terasa tertancap ke lantai. Aku hanya mampu mengangguk pelan. Perempuan itu menunduk, menarik napas panjang. "Nama saya Lila," katanya lirih. "Saya dulu mengenal Arga." Kata dulu terasa seperti pisau tumpul yang digesekkan perlahan ke dadaku. Aku mempersilahkannya masuk, entah dari mana keberanian itu datang. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Jarak kami dekat, tapi rasanya seperti dua orang dari dunia berbeda. Tangannya saling menggenggam erat, seakan takut akan runtuh jika dilepas. "Aku tidak datang untuk merusak apapun," katanya cepat, hampir panik. "Aku cuma ingin memastikan kabar itu benar." Aku mengangguk lagi. Kali ini lebih berat. Suamiku sudah meninggal. Air mata Lila jatuh tanpa suara. Tangisnya bukan tangis histeris, melainkan tangis orang yang terlalu lama menahan kehilangan. Di detik itu, amarahku bercampur dengan sesuatu yang tak pernah kuduga, empati. "Aku tahu aku tidak punya hak apapun," lanjutnya. "Tapi ada satu hal yang harus Mbak ketahui." Dadaku berdegup kencang. Aku sudah tahu arah pembicaraan ini, tapi mendengarnya langsung terasa jauh lebih menyakitkan. "Arga punya anak," katanya. "Dan anak itu tidak tahu siapa ayahnya." Aku memejamkan mata. Kata-kata itu menghantamku tepat di tempat yang paling rapuh. Jadi bukan hanya aku yang hidup dalam kebohongan. Seorang anak pun ikut terseret dalam rahasia ini. Lila menceritakan semuanya. Tentang hubungan singkat yang berakhir sebelum Arga menikah. Tentang janji yang tak pernah bisa ia tepati secara terbuka. Tentang uang bulanan yang selalu datang tanpa nama pengirim. Setiap kalimatnya terasa seperti kepingan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Semua keanehan Arga kini masuk akal, dan itu justru membuatku lebih sakit. "Aku tidak minta apa-apa," ujar Lila sambil menatapku penuh rasa bersalah. "Aku hanya lelah menyembunyikan kebenaran dari anakku." Aku menatap wajahnya.
Bukan wajah musuh, bukan wajah perebut. Ia hanyalah perempuan lain yang terluka oleh pria yang sama. Untuk pertama kalinya sejak Arga meninggal, aku merasa marah bukan pada takdir, tapi pada pilihannya. Ia memilih diam, dan meninggalkan kami semua dengan luka masing-masing. Namun di balik amarah itu, muncul pertanyaan yang lebih menakutkan. Jika aku tahu semuanya sekarang, apa yang harus kulakukan? Mengungkap, mengubur, atau melanjutkan kebohongan demi ketenangan semu? Saat Lila pamit, rumah kembali sunyi. Tapi kesunyian kali ini berbeda. Ia tidak lagi kosong, melainkan penuh oleh suara-suara masa lalu yang menuntut jawaban. Aku berdiri di depan lemari, menatap tempat brankas itu tersembunyi. Kini aku sadar, rahasia ini bukan hanya tentang Arga. Ini tentang pilihan yang harus kuambil. Dan entah mengapa, aku merasa ujian terbesarku sebagai istri justru baru dimulai setelah suamiku tiada. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menatap jendela yang gelap. Kata-kata Lila terus berputar di kepalaku, seperti doa yang salah ucap dan tak bisa ditarik kembali. Ada seorang anak di luar sana, darah daging Arga, yang tumbuh tanpa pernah tahu siapa ayahnya. Aku membuka kembali buku catatan itu. Kini tulisannya terasa berbeda. Bukan lagi pengkhianatan semata, melainkan ketakutan seorang pria yang memilih jalan paling mudah, diam. Arga menulis tentang anak itu dengan nada rindu yang ia sembunyikan rapat-rapat. Tentang keinginan memeluk, tapi tak berani datang. Pagi menjelang dengan kepala berat. Aku membuat kopi yang tak tersentuh, membiarkannya dingin di meja. Di cermin, wajahku terlihat asing. Mata sembab, bibir pucat, dan tatapan yang kehilangan arah. Aku bertanya pada bayanganku sendiri, istri macam apa aku ini sekarang? Ponselku bergetar, pesan dari nomor tak dikenal. Singkat, hati-hati, maaf mengganggu. Ini Lila. Kalau Mbak bersedia, anak itu ingin bertemu. Tanganku gemetar. Kalimat itu terasa terlalu besar untuk ditampung oleh satu napas. Bertemu. Untuk apa? Sebagai apa? Aku bukan ibunya. Aku bukan siapa-siapa baginya. Atau justru aku adalah satu-satunya yang tersisa dari ayahnya. Aku menunda jawaban. Mengelap wajah, mencoba menenangkan diri. Aku perlu waktu. Tapi waktu tak pernah ramah pada orang yang sedang bingung. Semakin ditunda, semakin keras ia mengetuk. Aku teringat semua rencana yang tak pernah terwujud. Anak yang ingin kami miliki tapi selalu tertunda. Setiap alasan Arga dulu kini terasa seperti ironi. Ia sudah menjadi ayah, hanya saja bukan bersamaku. Menjelang siang, aku memberanikan diri membuka album foto pernikahan. Senyum kami di sana tampak utuh. Tidak palsu, tidak dibuat-buat. Aku tahu Arga mencintaiku, dan justru itu yang membuat semuanya terasa lebih kejam. Aku akhirnya membalas pesan Lila. Di mana? Jawabannya cepat, seolah ia menunggu di ujung napas. Sebuah alamat taman kecil di pinggir kota. Perjalanan ke sana terasa panjang. Setiap lampu merah seperti memberi kesempatan bagiku untuk berbalik arah. Tapi ada sesuatu yang mendorongku maju, bukan keberanian, melainkan rasa tanggung jawab yang tak ku mengerti asalnya. Aku melihat mereka dari kejauhan. Lila duduk di bangku taman, dan di sampingnya seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun. Rambutnya sedikit ikal, posturnya kecil, tapi tatapannya, ya Tuhan. Tatapannya adalah tatapan Arga. Kakiku terasa lemas. Dunia mengecil pada satu titik. Anak itu tertawa kecil, suara yang tak pernah kudengar sebelumnya, namun entah mengapa terasa akrab. Seperti gema yang lama hilang. Lila berdiri saat melihatku. Wajahnya tegang, matanya penuh tanya. Aku mengangguk pelan. Tidak ada kata-kata yang tepat untuk momen seperti ini. Ini, tante siapa, Bu? Tanya anak itu polos. Kata tante menusukku. Bukan karena salah, tapi karena aku berharap bisa menjadi sesuatu yang lebih, meski aku tak tahu apa. Aku berlutut di hadapannya. Aku, istri ayahmu, ucapku perlahan, suaraku hampir runtuh. Anak itu terdiam,
Tidak menangis, tidak marah. Ia hanya menatapku lama, seperti mencoba mencocokkan potongan cerita yang baru saja ia dapatkan. Ayah, katanya pelan. Ayah yang difoto itu. Aku mengangguk, nafasku tercekat. Iya, ayahmu. Ia menunduk, menggambar garis-garis di tanah dengan sepatunya. Ayah baik, tanyanya kemudian. Pertanyaan itu menghantamku lebih keras dari semua pengakuan Arga. Aku ingin jujur, aku ingin adil, tapi aku juga ingin melindungi anak ini dari luka yang belum pantas ia terima. Ya, jawabku akhirnya, dengan suara yang kuberi kehangatan. Ayahmu orang baik, dia hanya takut. Anak itu mengangguk, seolah mengerti lebih dari yang kukira. Ia lalu berdiri, mendekat, dan tanpa peringatan memelukku. Singkat, canggung, tapi cukup untuk membuat dinding di dadaku runtuh. Aku menangis di taman itu. Bukan sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya memahami besarnya harga sebuah kebohongan. Saat kami berpisah, aku tahu satu hal dengan pasti. Hidupku tidak akan kembali sederhana. Ada anak yang kini terikat padaku oleh kenangan seorang pria yang sama-sama kami cintai. Dan di dalam hatiku, muncul ketakutan baru. Jika aku memilih melangkah lebih jauh, aku harus siap kehilangan sisa-sisa diriku yang lama. Namun jika aku mundur, aku akan mengulang dosa yang sama seperti Arga, meninggalkan luka demi kenyamanan. Aku pulang dengan langkah berat, membawa satu kesadaran pahit. Cinta bukan selalu tentang memiliki. Kadang, ia datang sebagai tanggung jawab yang tak pernah kita minta, tapi tak bisa kita abaikan. Sejak pertemuan di taman itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku masih bangun di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi napasku terasa berbeda. Setiap sudut rumah kini seperti bertanya, menuntut keputusan yang terus kutunda. Aku kembali membuka brankas itu, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan tekad. Di balik map-map lama, aku menemukan dokumen yang sebelumnya terlewat. Surat kepemilikan tanah, rekening atas nama Arga, dan sebuah amplop coklat yang paling tebal, tersembunyi di dasar brankas. Di amplop itu tertulis namaku, lengkap, dengan tulisan tangan Arga yang tak mungkin keliru. Aku membukanya perlahan. Isinya surat wasiat yang tak pernah ia daftarkan secara resmi. Kalimat pertamanya membuat dadaku sesak. Jika kamu membaca ini, berarti aku gagal jujur sampai akhir. Arga menulis panjang tentang hartanya, tentang simpanan yang ia kumpulkan diam-diam, tentang satu bagian yang sengaja ia pisahkan, bukan untukku, melainkan untuk anak yang tak pernah bisa ia akui di dunia ini. Namun di akhir surat, ia menuliskan keputusan yang paling berat. Ia mempercayaiku, menitipkan semuanya padaku, bukan hanya uang, tapi tanggung jawab yang selama hidupnya ia hindari. Tanganku bergetar memegang kertas itu. Aku merasa dijebak oleh kepercayaannya. Dicintai, tapi sekaligus dibebani. Ia pergi dengan tenang, meninggalkanku memikul kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Aku bertemu Lila lagi. Kali ini bukan di taman, melainkan di sebuah kafe kecil. Wajahnya terlihat lebih lelah dari sebelumnya. Saat ku beritahu tentang surat itu, matanya membesar, lalu berkaca-kaca. Dia benar-benar mempercayakan ini ke Mbak? Tanyanya lirih. Aku mengangguk, dan aku tidak tahu harus bagaimana. Lila terdiam lama. Ia bukan perempuan yang serakah. Itu terlihat jelas. Ia hanya ingin anaknya hidup tanpa kebohongan. Tapi dunia tidak pernah memberi pilihan sesederhana itu. Aku tidak minta hartanya, katanya akhirnya. Aku cuma ingin anakku diakui, walau terlambat. Kata diakui menggema di kepalaku. Pengakuan berarti membuka luka lama. Menghadapi keluarga Arga. Menghadapi pandangan orang-orang yang selama ini menganggap pernikahanku sempurna. Aku pulang dengan kepala penuh. Di depan cermin, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih istri yang sah, atau hanya penjaga warisan pria yang tak berani bertanggung jawab. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketakutan yang sunyi. Aku menerima pesan dari keluarga Arga, membahas pembagian harta,
masa depan rumah ini, hidupku setelah menjanda. Tak satu pun dari mereka tahu ada satu kebenaran besar yang kusimpan sendirian. Aku menghadiri doa bersama keluarga. Duduk di antara orang-orang yang memuji Arga sebagai suami dan menantu yang baik. Setiap pujian terasa seperti duri. Aku tersenyum, menunduk, dan menelan semua kepahitan itu sendirian. Malamnya, aku membuka kembali surat wasiat itu. Kali ini kubaca perlahan, tanpa air mata. Aku mulai mengerti maksudnya. Arga tidak meminta maaf saja, ia memaksaku untuk memilih. Aku bisa menutup semuanya, hidup nyaman dengan warisan ini, dan membiarkan seorang anak tumbuh dengan pertanyaan seumur hidup. Atau aku bisa jujur, menghancurkan citra, dan membagi sesuatu yang secara hukum mungkin sepenuhnya milikku. Untuk pertama kalinya sejak Arga meninggal, aku menyadari satu hal yang pahit. Pernikahan kami memang telah berakhir, tapi perjalananku bersamanya belum selesai. Aku menatap langit-langit kamar dan menarik napas panjang. Jika ini warisan yang ia tinggalkan, maka aku tidak ingin mewarisi ketakutannya. Aku ingin mewarisi keberaniannya, meski itu berarti aku harus berdiri sendirian di hadapan dunia. Keputusan itu tidak datang dengan keberanian besar. Ia datang pelan, seperti luka yang akhirnya berhenti berdarah dan menyisakan nyeri tumpul. Aku memilih jujur bukan karena kuat, tapi karena aku lelah hidup di antara kebohongan orang mati. Aku menghubungi kakak Arga, mengajaknya bertemu tanpa banyak penjelasan. Suaranya di telepon terdengar ringan, tak curiga, masih memanggilku adik ipar yang tegar. Setiap sapaan itu terasa seperti beban di dadaku. Kami bertemu di rumah orang tua Arga. Rumah yang dulu sering kami kunjungi saat lebaran, penuh tawa dan hidangan sederhana. Kali ini, udara di sana terasa berat, seolah tembok-temboknya ikut menyimpan rahasia. Aku mengeluarkan map coklat itu. Foto-foto, surat, wasiat yang tak pernah disahkan. Satu persatu kebenaran terhampar di meja kayu yang sudah tua. Tidak ada dramatisasi, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang makin panjang. Ibu Arga menangis paling dulu. Tangisnya bukan marah, melainkan hancur. Ia memeluk foto cucu yang tak pernah ia tahu keberadaannya. Berkali-kali ia menyebut nama anak itu dengan suara gemetar, seolah ingin menebus tahun-tahun yang hilang. Ayah Arga diam, terlalu diam, tatapannya kosong, rahangnya mengeras. Dalam diamnya, aku tahu ia sedang menelan kekecewaan terbesar dalam hidupnya pada anak yang ia banggakan. Kakak Arga berdiri, mondar-mandir, emosinya meledak tanpa suara. "Kenapa kamu baru bilang sekarang?" tanyanya akhirnya. Bukan tuduhan, tapi kelelahan. Aku menjawab jujur, karena aku baru tahu setelah dia meninggal. Dan aku takut, kata itu menggantung di udara. Tak ada yang menyalahkanku, tapi tak ada pula yang benar-benar bisa memahamiku sepenuhnya. Pembicaraan berlangsung lama, tentang pengakuan, tentang masa depan anak itu. Tentang harta yang kini menjadi isu sensitif. Aku menyerahkan semuanya, tidak memilih sepihak, tidak menyembunyikan apapun lagi. Keputusan akhirnya diambil dengan berat hati. Anak itu akan diakui sebagai bagian dari keluarga, meski dengan cara yang tidak sempurna. Tidak ada pesta, tidak ada pengumuman besar, hanya penerimaan pelan-pelan, seperti luka yang ditutup dengan perban tipis. Soal harta, aku meminta satu hal. Bagian yang memang disisihkan Arga untuk anak itu harus diberikan sepenuhnya. Tanpa syarat, tanpa debat, semua orang terdiam, lalu mengangguk. Aku pulang dengan tubuh lelah dan hati yang kosong. Kejujuran ternyata tidak langsung membawa kelegaan. Ia hanya membersihkan jalan dari kebohongan, menyisakan kenyataan yang harus dijalani. Malam itu Lila menghubungiku. Suaranya bergetar saat mendengar keputusan keluarga. Ia berterima kasih berkali-kali, seolah aku telah menyelamatkan hidup mereka. Padahal aku sendiri masih tenggelam. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya, katanya. Aku tersenyum pahit. Jaga anak itu baik-baik, itu saja. Setelah panggilan berakhir, aku duduk lama di ruang tamu.
Sunyi kembali datang, tapi kali ini berbeda. Sunyi yang jujur, sunyi tanpa rahasia. Aku memandang foto Arga di dinding. Tidak ada lagi kemarahan yang meledak. Yang tersisa hanya kesedihan yang tenang. Ia manusia biasa, lemah, takut, dan aku mencintainya apa adanya, termasuk kegagalannya. Kejujuran memang menghancurkan Sunyi, tapi dari reruntuhannya, aku mulai melihat sesuatu yang baru. Bukan kebahagiaan, bukan pula kedamaian penuh, melainkan ruang kosong, tempat aku bisa mulai hidup sebagai diriku sendiri, bukan sebagai bayangan dari kebohongan orang lain. Hari-hari setelah kejujuran itu terasa ganjil. Tidak ada ledakan, tidak ada skandal besar seperti yang kutakutkan. Hidup justru berjalan pelan, seolah semua orang sama-sama belajar bernapas di tengah kebenaran yang baru. Keluarga Arga mulai menyebut nama anak itu dalam percakapan, meski masih canggung. Ibu Arga beberapa kali meneleponku hanya untuk bertanya hal-hal kecil, lalu menangis di ujung pembicaraan. Aku membiarkannya. Tangisnya bukan untuk menyakitiku, melainkan caranya berdamai. Aku sendiri belajar menjalani hari tanpa peran yang jelas. Aku bukan lagi istri sepenuhnya, tapi juga bukan orang asing. Setiap kali membuka lemari, aku teringat brankas itu, kini kosong, tak lagi menyimpan rahasia, hanya bekasnya. Suatu sore, aku menerima pesan dari anak itu. Nomornya disimpan Lila di ponselku, atas izinku. Pesannya singkat dan polos. Tante lagi ngapain? Aku menatap layar lama. Jari-jariku ragu menjawab. Aku takut terlalu dekat. Takut perasaanku melampaui batas. Tapi aku juga takut mengulang kesalahan yang sama seperti ayahnya, menghilang demi kenyamanan. Aku membalasnya. Lagi minum teh. Kamu? Jawabannya datang cepat. Aku lagi gambar. Nanti aku kirim, ya. Ada senyum kecil yang tak bisa kutahan. Bukan karena bahagia, tapi karena hidup memberi ruang kecil yang hangat di tengah dingin yang panjang. Aku mulai sering bertemu mereka. Tidak setiap hari, tidak juga terlalu jarang. Aku menjaga jarak yang sopan, menempatkan diri sebagai orang dewasa yang hadir, bukan pengganti siapapun. Anak itu memanggilku tante, tidak pernah ibu, dan aku bersyukur untuk itu. Sebab di sebutan itu, ada kejujuran yang tidak memaksa peran. Suatu hari, saat kami duduk bertiga di ruang tamu Lila, anak itu bertanya tanpa ragu, "Ayah kenapa pergi?" Pertanyaan itu membuat ruangan membeku. Lila menunduk, mencari kata-kata yang tak melukai. Aku menghela napas, lalu berbicara dengan pelan. "Karena hidup kadang tidak adil," kataku. "Tapi bukan karena kamu." Anak itu mengangguk, seolah menerima jawaban yang tak sepenuhnya ia mengerti. Ia kembali bermain, meninggalkan kami dengan perasaan yang sama-sama berat. Sepulang dari sana, aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi marah. Aku lelah, ya, sedih, tentu. Tapi kemarahan itu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dewasa, penerimaan. Aku mulai membereskan rumah, menyumbangkan sebagian pakaian Arga, menyimpan foto-foto kenangan di satu kotak. Tidak dibuang, tidak dipajang, diletakkan di tempat yang aman dalam ingatan. Di makam Arga, aku duduk lama. Tidak menangis, tidak berbicara banyak. Hanya mengucapkan satu kalimat dalam hati, aku sudah melakukan bagianku. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan kering. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi terikat oleh janji yang tak pernah terucap. Melepaskan ternyata bukan berarti melupakan. Ia adalah keberanian untuk tidak lagi memeluk sesuatu yang sudah selesai. Dan di tengah keheningan sore itu, aku tahu satu hal pasti. Hidupku bukan lagi tentang apa yang Arga sembunyikan, melainkan tentang apa yang ingin kupilih ke depan. Aku mulai menyadari perubahan itu dari hal-hal kecil. Dari caraku bangun pagi tanpa sesak di dada. Dari caraku minum kopi tanpa berharap ada suara langkah di belakang. Kesedihan masih ada, tapi ia tak lagi mencengkeram, hanya duduk diam, menemaniku. Rumah ini terasa terlalu besar untuk satu orang. Bukan karena sepi, tapi karena ia menyimpan terlalu banyak versi diriku yang lama.
Istri yang menunggu, istri yang percaya, istri yang tak pernah bertanya. Aku berjalan dari ruang ke ruang, lalu tahu sudah waktunya mengambil keputusan. Aku menjual rumah itu. Keputusan itu membuat keluarga Arga terkejut. Mereka mengira aku ingin lari. Padahal sebaliknya, aku ingin melangkah. Aku tidak ingin terus hidup di tempat di mana setiap dinding mengingatkanku pada kebohongan yang pernah kuterima dengan cinta. Sebagian uang penjualan rumah itu langsung kualokasikan untuk masa depan anak Arga. Tabungan pendidikan, atas namanya, tanpa perlu diumumkan, tanpa perlu pujian. Aku melakukan itu bukan untuk menebus siapapun, melainkan untuk menutup satu lingkaran yang tertunda. Lila menolak pada awalnya. Matanya penuh rasa sungkan, tapi aku memintanya menerima, bukan sebagai belas kasihan, melainkan sebagai tanggung jawab yang sudah lama tertunda oleh orang yang sama-sama kami cintai. Ini bukan dariku, kataku padanya. Ini dari masa lalu yang akhirnya selesai. Hari-hariku mulai sederhana. Aku pindah ke rumah kecil di pinggir kota. Tetangga tidak mengenalku sebagai janda siapapun. Aku hanya perempuan biasa yang menanam bunga di teras dan menyapu halaman tiap pagi. Aku mulai bekerja kembali, mengisi waktu dengan hal-hal nyata, bukan kenangan. Setiap lelah terasa jujur, setiap senyum yang datang terasa milikku sendiri. Sesekali aku masih bertemu anak itu. Ia tumbuh cepat, tawanya lebih lepas. Ia tak lagi bertanya terlalu sering tentang ayahnya. Bukan karena lupa, tapi karena hidupnya mulai diisi oleh hal-hal baru. Suatu sore, ia berkata, "Tante kelihatan senang sekarang." Kalimat itu sederhana, tapi menghantamku lembut. Aku menyadari betapa lama aku hidup untuk orang lain, untuk menjadi istri yang baik, penjaga rahasia, penopang diam-diam. Aku tersenyum padanya. Iya, karena tante belajar sayang sama diri sendiri. Ia mengangguk. Meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Tapi aku tahu, suatu hari ia akan paham bahwa mencintai diri sendiri bukan egois, melainkan perlu. Malam itu, aku duduk sendirian di teras rumah baruku. Angin membawa aroma tanah basah. Tidak ada suara masa lalu yang menjerit. Hanya aku dan pikiranku yang akhirnya tenang. Aku tidak lagi bertanya apakah Arga menyesal. Pertanyaan itu tidak penting lagi. Yang penting, aku tidak menyesal pada diriku sendiri. Untuk pertama kalinya sejak brankas itu terbuka, aku merasa utuh. Bukan karena semua luka sembuh, tapi karena aku berhenti menyalahkan diriku atas kebohongan yang bukan kuciptakan. Aku menatap langit yang gelap dan berbisik pelan. Akhirnya, aku memilih hidupku sendiri. Waktu bergerak dengan cara yang aneh. Ia tidak menyembuhkan luka secara ajaib, tapi mengajarkanku bagaimana hidup berdampingan dengannya. Hari-hariku kini diisi rutinitas yang tenang, tanpa kejutan, tanpa ketakutan akan rahasia yang tiba-tiba terbuka. Aku tidak lagi dihantui mimpi buruk tentang Arga. Wajahnya hadir sesekali, tapi tanpa tuduhan. Ia muncul seperti kenangan lama yang sudah berhenti meminta penjelasan. Dan itu, entah bagaimana, terasa melegakan. Suatu pagi, aku menerima undangan kecil dari Ibu Arga. Ia ingin aku datang makan siang. Tidak ada nada mendesak, tidak juga canggung. Hanya ajakan sederhana, seperti dulu. Aku datang dengan hati yang netral. Tidak berharap apa-apa. Di rumah itu, aku melihat perubahan. Foto anak itu kini terpajang di rak kecil, berdampingan dengan foto Arga. Tidak tersembunyi, tidak juga diumumkan dengan bangga. Sekadar ada, dan diakui. Ibu Arga memelukku lama. "Terima kasih," katanya pelan. Tidak menjelaskan untuk apa, tapi aku tahu. Kami makan dengan tenang, tidak membahas masa lalu panjang-panjang. Hanya cerita keseharian, tentang cuaca, tentang tanaman, tentang hidup yang terus berjalan meski hati pernah runtuh. Dalam perjalanan pulang, aku menyadari satu hal. Aku tidak lagi merasa menjadi bagian dari tragedi keluarga ini. Aku hanya salah satu orang yang pernah terluka, lalu memilih berdamai. Aku bertemu Lila di sebuah acara sekolah anak itu. Ia berdiri di antara orang tua lain,
tampak lebih percaya diri. Saat melihatku, ia tersenyum tanpa rasa bersalah yang dulu selalu membayang. Dia sering cerita tentang tante, katanya. Katanya tante berani. Aku tertawa kecil. Aku tidak merasa berani. Aku hanya lelah menjadi penakut. Anak itu menghampiriku, menunjukkan hasil gambarnya. Gambar rumah kecil dengan bunga di depannya. Aku langsung mengenalinya. Itu rumah tante, katanya bangga. Dadaku menghangat, bukan karena merasa memiliki, tapi karena tahu kehadiranku berarti tanpa harus memaksa peran. Malamnya, aku berjalan sendiri di sekitar rumah. Lampu-lampu menyala satu persatu. Setiap rumah menyimpan cerita yang tak pernah sepenuhnya kita ketahui. Dan itu tidak apa-apa. Aku berhenti di depan jendela, melihat pantulan wajahku. Ada garis-garis lelah, tapi juga ketenangan yang dulu tidak pernah ada. Aku tidak lagi mencari penutup sempurna atas kisahku dengan Arga. Tidak semua cerita butuh akhir yang rapi. Beberapa cukup ditutup dengan kejujuran dan keberanian untuk melanjutkan hidup. Di dalam sunyi yang damai itu, aku akhirnya memahami. Kebahagiaan tidak selalu datang dengan janji besar. Kadang ia hadir diam-diam, saat kita berhenti menunggu dan mulai menerima. Aku dulu mengira kebahagiaan adalah hidup yang utuh tanpa retakan. Kini aku tahu, kebahagiaan adalah kemampuan berdiri di atas retakan itu tanpa jatuh. Hidupku tidak kembali sempurna, tapi ia menjadi jujur. Dan itu jauh lebih ringan. Aku berhenti menghitung hari sejak Arga pergi. Waktu tak lagi kuperlakukan sebagai musuh. Ia menjadi teman yang mengajarkanku satu hal sederhana, tidak semua kehilangan harus ditebus, sebagian hanya perlu diterima. Suatu sore, aku kembali membuka kotak kenangan. Bukan karena rindu yang melukai, melainkan karena ingin memastikan aku sudah berdamai. Foto-foto lama itu masih ada, tapi kini tidak lagi mengikat. Aku tersenyum, lalu menutup kotak itu tanpa air mata. Aku menerima tawaran pekerjaan baru, lingkungan baru, orang-orang yang tidak mengenalku sebagai janda dengan masa lalu rumit. Di sana, aku hanya perempuan yang bekerja, bercanda, dan pulang dengan lelah yang sehat. Sesekali ada orang yang mencoba mendekat. Aku tidak menutup diri, tapi juga tidak tergesa. Aku belajar bahwa hatiku bukan ruang kosong yang harus segera diisi, melainkan rumah yang perlu dijaga. Anak itu tumbuh dengan baik. Aku melihatnya dari kejauhan, tanpa rasa takut kehilangan. Ia tidak membutuhkanku sebagai ibu, dan aku tidak membutuhkannya sebagai alasan untuk bertahan. Kami hadir satu sama lain secara utuh dan jujur. Suatu hari, ia berkata, "Tante kelihatan kuat." Aku menjawab dengan jujur, "Tante pernah sangat rapuh." Ia tersenyum, seolah mengerti bahwa kekuatan bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan berani bangkit tanpa menyalahkan diri sendiri. Di malam yang tenang, aku duduk sendirian di teras. Tidak ada penyesalan yang menggerogoti. Tidak ada pertanyaan yang menuntut jawaban. Hanya rasa cukup. Aku memikirkan Arga, bukan sebagai suami yang menyakitiku, melainkan sebagai manusia yang gagal, sama seperti kita semua. Aku memaafkannya, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Brankas tua itu kini kosong, tersimpan di gudang. Ia tidak lagi menjadi simbol rahasia, melainkan pengingat bahwa hidup bisa berubah dalam satu temuan kecil, dan kita selalu punya pilihan setelahnya. Aku menarik napas panjang dan tersenyum. Aku tidak lagi takut pada kebenaran. Aku tidak lagi takut pada masa depan. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu. Aku siap hidup sepenuhnya, tanpa bayang-bayang siapapun.